Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, taufik serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UAS lisensi buku mata kuliah Bahasa Indonesia. Tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan semoga sebagai umatnya kita diberikan syafaat di akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Nasyuddin MPDI MPD selaku dosen pengampu kuliah Bahasa Indonesia Ilmu Komunikasi kelas B semester 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Berikut saya akan meresensi sebuah buku guna memenuhi tugas akhir semester saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hartanto Amarsa, siswa Ilmu Komunikasi semester 1B Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk 201070300072. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang ada kaitannya dengan pelajaran dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Buku ini berjudul Morfologi Bahasa Indonesia, Pendekatan Proses, yang ditulis oleh Abdul Cair. Judul bukunya adalah Morfologi Bahasa Indonesia, Pendekatan Proses oleh Abdul Cair yang berjumlah halaman 259 halaman. Penerbitnya adalah PT Rinika Cipta, kota terbitnya Jakarta. Morfologi adalah satu cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk proses pembentukan tata perubahan dan makna kata. Morfologi tidak lepas dari yang namanya morfem dan kata. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna, sedangkan makna Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB atau KBBI adalah elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang akan digunakan dalam berbahasa. Definisi tersebut dapat diartikan sebagai leksem, kata yang bisa menjadi entry sebuah kamus. Untuk mempelajari pembentukan kata, harus ada pengkajian terlebih dahulu dalam buku Morfologi Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Abdul Cair, membahas mengenai morfologi dengan lebih dalam, termasuk adanya pembahasan mengenai morfem dan kata. Ada 12 bab dalam buku ini yang membahas mengenai pembentukan kata-kata bahasa Indonesia. Berhasil atau tidaknya dasar yang diberikan proses morfologi tergantung pada komponen makna yang dimiliki bentuk dasar tersebut. Dengan pendekatan proses morfologi menjadikan bentuk-bentuk gramatikal dan sematik menjadi lazim. Buku ini memberikan kelebihan yaitu isinya materinya dibahas secara mendalam. Terlihat pada jumlah bab dan halaman pada buku ini. Buku ini juga sangat bermanfaat untuk mahasiswa atau mahasiswi perguruan tinggi yang ingin mempelajari pendekatan proses morfologi bahasa Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam struktur internal bahasa Indonesia, memberi manfaat dalam rangka pembinaan bahasa Indonesia ke arah yang lebih baik dan sempurna. Namun, buku ini jarang dijumpai pada gerai-gerai toko resmi Indonesia. Buku ini didapatkan di toko-toko buku bebas ataupun di pameran buku. Covernya juga masih sederhana. Walau begitu, materi dalam bukunya sangat berbobot. Saya juga akan merangkum beberapa materi tentang buku Morfologi Bahasa Indonesia ini. Di bab 1 kita akan membahas linguistik morfologi. Linguistik menurut di sana menjelaskan linguistik dalam kamus linguistik bahwa adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa secara umum. Buku morfologi, hakikat morfologi menurut Kitasana adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Morfologi berasal dari kata bahasa Inggris morphology, yaitu ilmu tentang morfem.
Dengan demikian, morfologi memiliki keluasan dalam proses pembentukan morfem. Kata dan kombinasi-kombinasinya, baik pada kategori morfem bebas maupun terikat. Linguistik dan morfologi. Sebagai ilmu linguistik secara ilmu mengkaji bahasa terdiri dari beberapa cabang. Cabang linguistik antara lain fonologi, morfologi, sintakis, sematik, dan sebagainya. Sedangkan morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang menyelidiki morfem bahasa. Penyambungan morfem tersebut menjadi satuan lingual yang dikenal dengan kata polimorfik. Satuan lingual sebagai bentuk kebahasaan dalam ujaran yang dihasilkan oleh seorang penutur dapat dikenali dari atas bentuk-bentuk kebahasaan yang disebut dengan satuan lingual. Ciri morfem sebagai bagian dari ujaran yang mengandung pengertian. Lalu di bab 2 kita akan membahas tentang morfem dan ruang lingkupnya. Hakikat morfem dari kata morpe dan ema. Morpe berarti bentuk, sedangkan ema berarti yang mengandung arti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa morfem ialah kesatuan bunyi terkecil yang mengandung arti serta tidak mempunyai bentuk lain sebagai unsur pembentuknya. Contoh, kata motor terdiri dari satu morfem, sementara kata bermotor terdiri dari dua unsur, yaitu ber dan unsur motor. Selanjutnya, unsur tersebut tidak bisa diuraikan menjadi lebih kecil lagi. Nah, kata motor dalam kata bermotor itulah yang dinamakan morfem. Lalu di bab 3 kita akan membahas morfem dan kata. Sebuah morfem dapat dibentuk dengan sebuah kata, dan sebuah kata belum tentu terdiri dari satu morfem saja, bahkan lebih. Contohnya, kalimat adik membuat motor-motoran. Pada kalimat tersebut secara sepintas akan diketahui ada 3 kata. Namun jika didefinisikan lanjut, ada 6 morfem yang terdapat pada kalimat, yaitu adik 1, membuat 2, membuat motoran itu 3. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan kata tidak sama dengan morfem. Sedangkan yang mengandung arti kata leksikal adalah kesatuan yang mengandung arti sama dengan kamus. Lalu di bab 4 kita akan membahas proses morfologis. Hakikat proses morfologis ialah peristiwa pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Buku proses morfologis dan bentuk-bentuknya. Proses merupakan pembentukan kata-kata dengan jalan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lainnya. Contoh rincian ragam progres pembentukan adalah kata pandai yang merupakan dasar menjadi terpandai yang berupa kata. Lalu di bab 5 kita akan membahas tentang proses afiksasi, nosi, dan fungsi afiks. Proses afiksasi adalah proses pembubuhan afiks sehingga terbentuk kata jadian atau kompleks. Beberapa imbuhan bahasa Indonesia yang dapat menjadi afiks dalam proses afiksasi lain sebagai berikut: prefiks, infiks, konfiks, sufiks. Proses afiksasi prefiks morfem awal kata dasar mendapat awalan M menjadi pukul menjadi memukul. Bentuk biasa ini biasanya melekat pada sifat U. Konfiks ini berfungsi membentuk keterangan V, infiks L, M, dan R. Berbentuk bagai tentunya melekat pada atau dalam kata U. Bentuk klitik atau bentuk klitik ialah bentuk hampir menyerupai afiks namun memiliki makna leksis. Lalu di bab 6 kita akan membahas tentang reduplikasi. Hakikat reduplikasi adalah pengulangan bentuk atas suatu bentuk dasar untuk baru sebagainya hasil membuat lazim dibentuk kata ulang. Dan di bab ke-7 kita akan membahas tentang proses pemajemukan. Hakikatnya kata majemuk adalah dua kata yang menjadi satu pengertian baru.
Bentuk unsur kata majemuk. 1. Bentuk salah satu kata majemuk berupa salah satu kata pokok kata. Contoh daya tahan, daya juan. Lalu yang kedua, bentuk unsurnya merupakan pokok kata lain, contoh jual beli, simpan pinjam, dan lain-lain. Salah satu bentuk unsur berupa bentuk kompleks. Ciri-ciri kata majemuk, kedua unsurnya adalah menunjuk, membentuk, atau menimbulkan pengertian baru. Lalu di bab 8 kita akan bahas tentang aneksi dan ruang lingkupnya. Hakikat aneksi dalam pemakaian bahasa Indonesia juga disebut susunan rangkai. Aneksi ialah kata lebih menjadi satu, rapat atau erat, tidak menimbulkan satu pengertian. Lalu di bab 9 kita akan membahas tentang jenis kata bahasa Indonesia. Kata benda adalah nama benda dan segala bentuk yang dibedakan. Kata kerja adalah semua kerja yang kita perbuatan atau lakukan. Dan kata sifat atau kata keadaan adalah kata yang menyatakan sifat atau keadaan suatu benda atau suatu yang dibendakan. Dan di bab terakhir, di bab 10, kita akan membahas tentang jenis kata dalam bahasa Indonesia. Kata keterangan adalah kata yang menerangkan kata buah benda. Dan kata sambung adalah kaya, menghubungkan dengan kata lain, menghubungkan kalimat dengan kalimat lain. Kata depan adalah kata yang mengkaitkan kata-kata berbeda jabatannya atau bagian-bagian kalimat dalam suatu kalimat. Cukup sekian penjelasan lisensi buku tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.